Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah fenomena gelombang. Minggu ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum kekekalan pada elektrodinamika. Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai hukum-hukum kekekalan elektrodinamika, di antaranya adalah kekekalan muatan, kekekalan energi, dan kekekalan momentum. Kita hanya akan membahas penurunan secara detail mengenai hukum kekekalan untuk muatan dan energi. Sedangkan untuk kekekalan momentum, kita hanya akan membahas mengenai hasil-hasil utamanya saja. Mengenai detail penurunannya, kalian bisa mengacu pada buku acuan atau pada catatan kuliah yang sudah saya siapkan. Mari kita mulai pembahasan kita dari hukum kekekalan muatan. Atau nanti kita lihat ini akan berubah menjadi persamaan kontinuitas. Kita akan mulai pembahasan kita dengan menengok ulang mengenai hukum kekekalan muatan. Hukum kekekalan muatan global menyatakan bahwa total muatan di seluruh alam haruslah konstan. Tentu saja ini benar, tetapi kita tertarik kepada setting yang lebih kecil atau disebut juga sebagai kekekalan muatan lokal. Tinjau sistem berikut ya, kita punya suatu muatan yang dilingkupi oleh volume V dan permukaan S. Konservasi muatan lokal menyatakan jika total muatan di suatu volume berubah, ya artinya rho ini berubah, baik dia berkurang atau bertambah, maka dia harus melewati atau masuk melalui permukaan yang melingkupi muatan tersebut. Jadi muatan yang hilang harus lewat permukaan ini atau muatan yang bertambah harus lewat permukaan S ini. Hal ini bisa kita analogikan sebagai berikut. Apabila kita punya seekor T-Rex di dalam kandang, T-Rex tersebut tidak bisa tiba-tiba muncul di luar kandang, kecuali dia melakukan teleportasi. Nah, T-Rex kita ini harus melewati pintu atau melewati sebuah lubang di jeruji ini atau menghancurkannya agar bisa keluar. Jadi harus ada suatu massa yang keluar atau masuk. Ini adalah suatu analogi yang sederhana untuk kekekalan muatan lokal. Intinya adalah jumlah yang keluar harus sama dengan pengurangan volume di dalam. Secara formal, muatan dalam volume V adalah dan arus yang mengalir keluar dari batas permukaan S ini ya yang melingkupi volume V adalah J.dA. Ya, ini adalah arus yang melewati permukaannya. Sehingga hukum kekekalan muatan dapat ditulis sebagai berikut ya. Kekekalan muatan lokal seperti ini ya. Perubahan si Q-nya ini ya terhadap waktu itu adalah integral dari J.dA tapi negatif. Artinya perubahannya itu sama dengan yang mengalir keluar. Ya, ini adalah hukum kekekalan muatan lokal. Ya, dengan menggunakan definisi dari Q seperti ini dan kita melakukan divergensi teorema divergensi pada integral sebelah kanan, kita rubah integral luas ini menjadi integral volume ya, jadi divergensi J. Ya, maka kita punya persamaan seperti ini, ya. Nah, persamaan ini harus benar untuk semua jenis volume, ya, sehingga bagian dalam ini dou per dou T harus sama dengan bagian divergensi J ini, ya. Sehingga persamaan kita menjadi seperti ini, ya. Nah, ini tidak lain adalah persamaan kontinuitas. Artinya, hukum kekekalan muatan itu secara matematis dituliskan dalam bentuk diferensial sebagai persamaan kontinuitas. Lagi-lagi, ini secara fisik bisa kita analogikan kembali dengan kasus T-Rex di dalam kandang. Apabila T-Rex berada di dalam kandang, ya semua badan dalam kandang ini, maka suku dou per dou T adalah 0. Ya. Tetapi bila T-Rex yang mulai keluar, kepalanya mulai keluar seperti itu, maka jumlah bagian T-Rex di dalam kandang akan berubah. Artinya dou per dou T-nya akan berkurang. Ya. Dia tidak sama dengan 0 lagi. Dan bagian yang keluar ini dinyatakan sebagai negatif dari divergensi J. Jadi ini adalah bagian kepala T-Rex yang keluar. Mari ingat juga bahwa sebenarnya persamaan ini, persamaan kontinuitas ini bisa diturunkan langsung dari persamaan Maxwell. Ya. Ini menunjukkan bahwa hukum kekekalan hukum kekekalan muatan bukanlah merupakan suatu asumsi tambahan di dalam sistem elektrodinamika, tetapi merupakan suatu konsekuensi dari hukum-hukum elektrodinamika. Karena ini bisa didapatkan dari persamaan Maxwell.
Oke, di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai kekekalan momentum dan kekekalan energi.